saya disumpah untuk duduk di sini demi Allah. Saya berkali-kali mengatakan bagaimana Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi saya tidak bermaksud mendahului apapun putusan nanti, tetapi saya perlu sampaikan dan terima kasih karena menyampaikan beberapa tanggapan masyarakat, katakanlah begitu kalau ada. Ya, Nabi Muhammad anaknya mencuri akan potong sendiri tangannya oleh Nabi Muhammad. Ya, gitu ya. Terima kasih. Harusnya dia berupaya untuk menghindar atau jangan menjawab atau bahkan tegas-tegas itu urusan hakim sidang, bukan urusan saya. Jadi ketua Mahkamah Konstitusi itu dia kan primus inter pares. Sekarang dia udah kasih pendapat, kan itu bukan sekedar bahaya, ya konyol aja kan. Dan sebetulnya sejak sekarang mestinya bisa diimpeach atau diberhentikan karena dia melanggar etika yang paling dasar, itu mengomentari kasus yang ada di dalam dirinya, dan di dia sendiri ada konflik of interest yang orang anggap bahwa ini berarti ya Pak Ketua MK habis makan malam dengan Presiden Jokowi gitu, sehingga dipesankan supaya MK coba proses tuh supaya ada pemimpin muda, dan orang tidak perlu menduga-duga ini maksud adalah Gibran tuh. Sekaligus itu sebetulnya sinyal bahwa Pak Jokowi nggak suka pemimpin tua. Itu Pak Prabowo juga bisa bikin kalkulasi baru dong kalau gitu. Jadi jelas dari awal udah baik dan harus dihitung, harus mulai untuk memproses beliau, karena tidak layak dia ada di dalam satu lembaga yang sebetulnya harusnya imparsial tapi memberi sinyal, dan sinyal itu pasti adalah cara berpikir dia. Apakah cara berpikir dia otonom? Mungkin sekali otonom kalau di belakangnya nggak ada preteks buat dia adalah iparnya presiden. Kan itu dasarnya kan. Jadi mungkin itu baru seminggu ini ada percakapan dengan Pak Presiden, lalu tersinggung itu, lalu Presiden bilang iya mungkin kita perlu pemimpin yang muda ya. Memang semua orang ingin pemimpin yang muda tuh supaya ada regenerasi. Tetapi prinsipnya bukan melalui fasilitas yang sudah diduga orang itu untuk seseorang yang namanya Gibran. Kan itu intinya kan. Kalau prinsip itu dipakai nanti untuk tahun depan ya oke, jadi semua orang yang muda bersiap-siap. Kalau sekarang hanya satu orang muda yang bersiap-siap, yang sudah difavoritiskan oleh istana melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi udah terbaca sebetulnya bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi itu adalah remote control dari istana tuh. Gampangnya begitu. Dengan hipotesis apapun kita tiba pada kesimpulan yang sama tuh. Dan makin jelas bahwa keinginan Pak Jokowi untuk mengendalikan politik juga dengan memanfaatkan Mahkamah Konstitusi. Makin jelas bahwa Mahkamah Konstitusi hanyalah peralatan istana. Semuanya jadi jelas akhirnya. Saya kira dia bukan sekedar melanggar kode etik, tapi mengarahkan keputusan, kan itu intinya. Dan mempengaruhi opini kita gitu, karena surveyor akan merasa terbantu dengan pendapat Mahkamah Agung, maka surveyor rame-rame akan bikin survei, setuju nggak kalau Gibran jadi wakil presiden? Orang nggak tanya lagi setuju nggak kalau usia diturunkan, orang langsung mau tanya jadi nggak Gibran presiden, lalu lembaga survei bilang benar, karena semua orang akhirnya menganggap itu hal biasa atau hal yang layak, karena Mahkamah Konstitusi diam-diam udah putuskan melalui suara satu orang, yaitu Pak ketuanya, yang sebetulnya juga suaranya cuma standar-standar aja. Dan kalau kita periksa sebetulnya di mana ada etik bernegara, Ketua Mahkamah Konstitusi menghendaki sesuatu yang belum disidangkan itu atau sedang disidangkan. Jadi dia mendahului ke kesimpulan sidang. Itu sebetulnya itu yang membahayakan, karena Ketua Mahkamah Konstitusi itu sekedar diarahkan oleh opini publik, dan opini publik sebetulnya hendak menghitung bahwa kemampuan Mahkamah Konstitusi untuk bertindak netral itu nggak ada. Jadi dia nggak mampu untuk melindungi konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution, dia akhirnya jadi the guardian of the palace itu, jadi pendukung istana. Ini wilayah yang kita duga dari awal. Kalau disebut ya Presiden Jokowi dukungan publiknya itu 80% tuh. Dan kita berpikir di mana di dalam negara yang demokrasi pemimpin itu secara absolut didukung oleh publik. Demokrasi justru membelah masyarakat itu di dalam siapa yang memimpin, siapa yang beroposisi itu. Jadi kalau pemimpin itu 80% atau 82% bahkan didukung oleh rakyat, itu artinya pemimpin yang otoriter. Itu yang diterangkan oleh Orwellian Politics, yang oleh George Orwell di dalam buku satirnya Animal Farm, yang menunjukkan bahwa pemimpin itu tidak mungkin tidak dikehendaki, dan karena itu dia pasti dimiliki oleh semua rakyat. Padahal sebetulnya itu opini yang dibuat oleh dua ekor babi itu. Ini di dalam
novel Animal Farm itu di dua pemimpin babi ini menghipnosis semua binatang di satu peternakan itu untuk mengatakan bahwa dia sebagai pemimpin disukai oleh 90% atau bahkan 100% di dalam Orwellian politics. Yeah. Jadi kita mau lihat satire-satire ini sebetulnya. Nggak mungkin ada dukungan 80%. Nah ini akan memenuhi semacam sinopsis dari Pak Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa karena istana didukung 80%, maka dia nggak boleh netral. Kalau dia netral itu berarti Pak Jokowi akan tunda dia untuk masa yang berikut. Atau mungkin Ketua Mahkamah Konstitusi berpikir bahwa nanti kalau presidennya ada, wakil presidennya adalah Gibran, maka Pak Jokowi akan tunjuk Ketua Mahkamah Konstitusi sebagai Menteri Hukum dan HAM misalnya kan. Jadi kita mengantisipasi keburukan politik justru dari mulut Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi politik akhirnya memburuk karena memang Mahkamah Konstitusi itu tidak mampu untuk mengolah ide demokrasi, ide kesetaraan, bahkan ide konstitusi sendiri dia langgar. Ya dia harusnya mengundurkan diri itu, dan kalau dia nggak mengundurkan diri, mesti ada protes moral dari dalam Mahkamah Konstitusi. Saya dorong misalnya saudara Saldi Isra mundur aja. Kan bagaimana mungkin Anda hanya diperalat oleh ketua untuk mengatakan ini open legal policy, padahal sebetulnya Mahkamah Konstitusi berpikir supaya ini diloloskan Gibran itu kan. Jadi bertentangan antara misi dari Saldi Isra dan keputusan yang sudah dibuat preemptif oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi buat apa Saldi Isra ada di situ? Dia cuma jadi peralatan untuk balancing doang tuh. Ya di Mahkamah Konstitusi ya ada opinion itu, dissenting opinion melalui Saldi Isra. Saldi mesti tahu bahwa dia itu diperalat untuk jadi dissenting opinion, padahal secara absolut keputusannya nanti tidak ada pengaruh dissenting opinion karena sudah didahului oleh keterangan dari Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa memang Mahkamah Konstitusi menghendaki Gibran jadi wakil presiden. Kan ngaco kan? Jadi Mahkamah Konstitusi mendahului kehendak rakyat. Nah, saya ingin Saldi Isra sebagai orang yang kita pandang di situ dia membawa fasilitas etis dari masyarakat sipil, harusnya mengundurkan diri. Minimal kasih teguran publik, Pak. Nggak boleh ketua bilang begitu. Jadi hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi kalau nggak lakukan semacam protes terhadap ketuanya, itu juga dianggap sebagai aparat dari ketua, dan ketua adalah aparat dari Presiden Jokowi, maka hakim-hakim itu aparat dari aparat, kan jadi begitu. Masyarakat sipil pasti marah tuh. Tetapi kita ingat bahwa Saldi Isra itu semacam mewakili kehendak masyarakat sipil. Jadi kalau Saldi Isra diam di situ, itu artinya dia mengkhianati suara masyarakat sipil tuh. Mungkin Saldi Isra akan bilang, ya kan saya udah bilang saya punya pendapat lain. Iya, tetapi Anda itu ada di situ tidak absolut akhirnya. Anda hanya dijadikan tameng untuk mengatakan ada suara masyarakat sipil loh lewat Saldi Isra tuh. Tetapi dia lupa bahwa dia sebenarnya diperalat seolah-olah mewakili masyarakat sipil. Walaupun secara absolut keputusan itu dia tahu dari sekarang akan berpihak pada apa yang diucapkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, yaitu diperlukan pemimpin muda, dan karena itu harus diloloskan judicial review tentang penurunan batas usia wakil presiden. Dan karena itu saudara Gibran dimungkinkan atau bahkan dipastikan bisa jadi calon wakil presiden. Kan itu logikanya kan begitu. Jadi kita nggak perlu bermain-main dengan ini cuman kalimat, ini ditanya oleh mahasiswa karena itu mesti dijawab. Enggak, itu built in di dalam psikologi Mahkamah Konstitusi, termasuk di dalamnya Saldi Isra menyetujui pembatas pengurangan usia wapres itu, dengan konsekuensi Saldi Isra juga menyetujui pengkhianatan Mahkamah Konstitusi terhadap prinsip demokrasi. Kan begitu kan? Jadi terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi didrive oleh istana. Saldi Isra mesti kasih protes keras dengan mengundurkan diri, baru kita anggap bahwa ada kawan etis yang masih bisa kita percaya di dalam lembaga itu. Teori moral discourse legal moral philosophy itu namanya relativisme etis yang menguntungkan lembaga itu. Seolah-olah ada etika lain, etika yang relatif yang mau membatalkan etika absolut, sehingga dianggap bahwa Saldi Isra membawa etika yang intervensionis atau etika interupsi. Tetapi Saldi tahu juga dari awal nggak mungkin dia memenangkan itu, karena itu dia hanya diperalat, saya sebutkan tadi itu. Dan kita bisa bikin seminar besar-besaran untuk lihat bahwa sebetulnya Saldi juga mencari aman dengan mengatakan dissenting opinion, tapi dia tahu keputusan absolutnya juga nggak mungkin dia batalkan. Itu yang namanya relativisme etis dari seseorang yang harusnya paham bahwa etik itu tidak boleh direlatifkan terhadap hal yang dari awal kita tahu itu perjanjian yang tidak jujur kan.
Jadi act of good faith itu tidak ada pada Mahkamah Konstitusi. Nah kalau begitu, secara lembaga ngapain Salih Isra masih di situ? Kan itu intinya. Karena ini lembaga yang mulia, ini ada prinsip noblesse oblige di situ tuh. Tanggung jawab tertinggi justru ditagih dari kedudukan yang makin lama makin tinggi. Nobility hakim-hakim konstitusi itu kan yang dipertaruhkan sekarang tuh. Akhirnya orang akan anggap Saldi juga bermain-main sebetulnya. Dia jadi politisi juga di situ. Jadi saya yang kenal baik cara berpikir Salih Isra secara akademis dan datang dari tradisi masyarakat sipil, mesti lakukan langkah untuk mundur dari koalisi hakim-hakim buruk. Tanggap ini koalisi istana hakim-hakim Mahkamah Konstitusi sekarang. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen channel kami.